Oke, buat teman-teman yang masih penasaran tentang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk, mari kita bahas teman-teman di video kali ini ya. Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang saat ini telat bayar ya, ataupun gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk, masih panik dan takut ya. Nah, di video ini kita bahas ya, buat teman-teman simak video ini sampai selesai agar teman-teman yang saat ini telat bayar tidak terlalu panik yang berlebihan. Karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Kita cek tagihannya. Oke, nah di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada tagihan 2.800.000 ya, terlambat, statusnya terlambat ya teman-teman. Kemudian di sini cicilan 3, tagihan jatuh tempo tanggal 24 bulan 11 2022. Jadi sudah 1 tahun lebih ini di aplikasi Pinjam Yuk ini tidak dibayar ya. Jadi misalkan teman-teman saat ini telat bayar ya, ataupun gagal bayar, bang saya sudah diteror kayak gini, bang saya sudah di WA kayak gini, DC mau datang ataupun diancam sebar data misalkan ya, ataupun mau disebar ke sosial media. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya, untuk resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Untuk resiko gagal bayar ya, ataupun telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk, buat teman-teman yang masih baru telat bayar ya, yang pertama-tama misalkan kalian telat bayar ya, telat bayar 1 hari ataupun 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu, kalian otomatis ya, kalian otomatis akan dihubungi di WA, di telepon ya, disuruh bayar seperti itu ya. Kalau kalian masih telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, itu di WA, di telepon seperti itu, diingatkan, disuruh bayar seperti itu. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat sekitar 2 mingguan, itu biasanya sudah ada semacam teror ya. Terornya kayak apa bang? Mungkin teman-teman sudah diteror sebagian ya. Di terornya yang pertama biasanya kalau Anda nggak bayar hari ini, data Anda akan disebar ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda nggak bayar hari ini, saya perluas penagihannya, seperti itu. Nah, misalkan teman-teman yang sudah telat dapat WA seperti itu, dapat telepon ataupun diancam sebar data, kalian nggak usah panik. Itu hanya modus ya, atau cara-cara penagihan dari pihak aplikasi Pinjam Yuk saja seperti itu. Sebenarnya kalau untuk sebar data itu tidak ada loh teman-teman, karena waktu itu, waktu telat 2 minggu untuk aplikasi ini yang tagihan 2.800.000 ini, memang sempat dapat WA kayak gitu, dapat telepon, bahkan sering diteror ya. 1 hari bisa sampai 5 nomor atau 10 nomor ada ya. Nah, ada sebagian teman-teman yang ditelepon 1 hari bisa sampai 10 nomor atau 5 nomor. Itu sebenarnya sudah lumrah loh ya. Kalian nggak usah panik. Itulah resiko misalkan kalian telat bayar. Yang pertama-tama saran saya, kalian cukup kuatin mental ya. Mental kalian harus kuat ya, agar kalian tidak bingung ya. Misalkan kalian nggak mampu bayar, itu nggak ada apa-apanya, cuman sebuah teror aja, cuman sebuah cara-cara penagihan dari pihak pinjol tersebut. Sebenarnya nggak ada apa-apanya, nggak ada efeknya, cuman neror kalian agar kalian segera melunasi tagihannya, seperti itu ya. Jadi intinya kalau sebar data, pertanyaan dari teman-teman, bang Pinjam Yuk apakah sebar data ataupun menghubungi di tempat kerja? Untuk sebar data sebenarnya enggak sih teman-teman, enggak juga sih. Kalau kalian dapat WA katanya mau disebar, sebenarnya seperti itu hanya nakut-nakuti ya, gertak-gertak kalian, nggak bakalan terjadi sih ya. Sejauh pengalaman saya pribadi, dari teman-teman subscriber juga yang, bang saya diancam sebar data, tapi nggak ada yang disebar, cuman dapat WA ataupun telepon mau disebar misalkan kayak gitu, itu hanya neror ya, neror kalian ya. Kalian nggak usah takut lah ya, makanya kalian harus kuat mental.
Nah, kemudian pertanyaan dari teman-teman ada juga, Bang, apakah menghubungi kantor kita, tempat kerja, tempat kita bekerja? Nah, itu juga banyak teman-teman yang masih bingung. Untuk pinjol yang menghubungi tempat kerja itu biasanya mencantumkan teman-teman. Jadi misalkan waktu pendaftaran kalian cantumkan nomor perusahaan atau nomor tempat kalian bekerja. Tapi kalau kalian tidak mencantumkan, tidak bakalan ya. Kalaupun dapat WA mau menghubungi tempat kerja itu nakut-nakuti aja sih. Jadi gertak-gertak kalian nggak usah panik. Semua teman-teman yang gagal itu pasti kayak gitu ya, asalkan kalian nggak nyantumkan. Kalau kalian nyantumkan ya tetap aja dihubungi. Apalagi pertanyaan dari teman-teman, Kondar gimana Bang kalau kita telat bayar, apakah dihubungi? Pasti wajib dihubungi. Tapi kalau dihubungi nggak tahu telat berapa hari, nggak tahu, tapi pada intinya tetap dihubungi kalau kondar. Kondar itu yang teman-teman nggak tahu, Bang, apa itu kondar? Kondar itu kontak darurat. Pertama kalian daftar itu kan ada kondar, kontak darurat. Itu artinya kalau kalian nggak respon, misalkan ditagih di WA, pasti kontak darurat kalian akan dihubungi terus menerus kayak gitu loh teman-teman, seperti itu. Jadi resikonya ya cuma seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan DC ya DC lapangan. Kalau masalah DC lapangan sejauh ini untuk tagihan 2.800.000 sampai sekarang nggak ada yang namanya DC ya. Buat teman-teman yang gagal bayar, telat bayar, kemudian dapat WA DC mau datang, Bang bener nggak DC ini mau datang, ini sudah WA kayak gini, Bang bener nggak DC ada di daerah saya. Sebenarnya untuk aplikasi Pinjam Yuk ini nggak ada DC lapangannya. Buat teman-teman santai aja, hadapi aja. Misalkan dapat WA kalian cukup balas, respon aja, silakan Pak datang, saya tunggu hari apa, jam berapa. Itu nggak bakalan datang. Mungkin dari pihak penagih itu marah karena saya sering dapat WA kayak gitu. Waktu dulu saya respon, silakan Pak, jam berapa Bapak mau ke rumah ya, tapi siapkan dana full. Iya saya siapkan, tapi nyatanya sampai sekarang nggak datang-datang ya. Jadi intinya itu ya nakut-nakuti kalian seperti itu. Jadi aplikasi Pinjam Yuk ini tidak ada DC-nya teman-teman. Cuman resikonya misalkan kalian telat bayar, kalian pasti diteror di WA setiap hari ya. Selama kalian 2 minggu ataupun 3 minggu itu setiap hari di WA dihubungi, diteror ya kayak gitulah. Bahkan sampai 1 bulan. Kalau sudah lewat dari hampir 2 bulan biasanya sudah jarang WA, telepon sudah jarang ya. Contohnya seperti ini ya. Pokoknya hampir 2 bulan itu sudah jarang, nggak ada WA bahkan ya. Kalau ini saja sampai sekarang sudah nggak ada WA, telepon nggak ada sih ya. Jadi cuman waktu telat aja sekitar 1 bulan lebih kalian akan dihubungi terus menerus, kurang lebih seperti itu ya. Cuman seperti itu aja sih resikonya teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah panik. Memang hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar. Tapi misalkan kalian tidak ada dana, tidak ada uang untuk pelunasan, kalian gak usah panik. Resikonya cuma diteror di WA. Contohnya yang sudah saya jelaskan dari tadi ya, diancam sebar data atau DC mau datang, itu hanya nakut-nakuti aja. Sebenarnya aman sih teman-teman, aman. Kalian bisa lihat video-video saya waktu telat sekitar 1 bulan 2 bulan, selalu saya bikin konten untuk aplikasi ini. Makanya buat teman-teman, Bang daerah saya nggak ada DC-nya, aman ya. Jadi seperti itulah resiko misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk ya, aman ya. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.